Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arlis Bazatin Paweka Pratiwi, kelas PPSI pagi semester 6 akan melakukan tugas akhir dari retorika yang melaksanakan ceramah mengenai pendidikan. Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di pagi hari ini di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pentingnya sebuah pendidikan moral bagi remaja di era saat ini. Seperti yang telah kita ketahui, pada era ini banyak sekali remaja yang terjerumus pada pergaulan bebas. Contohnya seperti melakukan tawuran antar pelajar, bahkan melakukan tindakan kriminal seperti mencuri, pengeroyokan, seperti itu. Dan itu sangat-sangat meresahkan dan sangat berbahaya. Kejadian-kejadian tersebut dapat terjadi karena pendidikan moral sudah dipandang sebelah mata. Jadi pada era globalisasi ini, pendidikan moral tidak lagi dapat dilakukan melalui metode ceramah ya, khotbah atau metode convention lainnya. Metode-metode seperti ini hanya akan menambah pengetahuan remaja tanpa dapat mengubah perilaku seseorang, dan menurut Dobert dan Winkler, lingkungan keluarga juga merupakan faktor dominan kepada seseorang yang efektif dalam pendidikan moral. Jadi, pendidikan moral harus dilaksanakan sejak kecil dengan cara membiasakan mereka kepada peraturan-peraturan dan sifat-sifat yang baik. Jadi kita harus memberikan contoh yang baik dari mereka kecil ya. Pendidikan moral yang baik menurut saya merupakan pendidikan agama, karena nilai-nilai agama dipatuhi dengan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari luar yang ditanamkan sejak kecil. Contoh kecil ke agama ya, seperti kita itu harus belajar menghargai orang yang lebih tua dibanding kita. Sopan santun, tata krama, itu juga harus kita tanamkan dari kita kecil. Lingkungan pendidikan juga menjadi faktor terpenting dalam pendidikan moral remaja pada saat ini. Kebanyakan saat ini, jika pertemanan kita orang-orang nakal, minum-minuman, narkoba, atau sejenis lainnya, bisa jadi kita akan terjerumus seperti mereka. Terkecuali kalau kita bisa menahan atau mengatur pertemanan kita dengan mereka dan tidak akan terjerumus seperti itu. Pada intinya kita bisa membatasi pertemanan kita dengan mereka. Oleh karena itu, sekolah diharapkan dapat berfungsi sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi dalam pengembangan moral sosial remaja pada saat ini. Saat ini banyak juga remaja Indonesia yang mempunyai moral yang cukup buruk ya, seperti tawuran, minum minuman keras, dan keluar-keluar malam atau ke klub. Hal ini diakibatkan oleh pengaruh globalisasi di mana remaja tidak dapat menyaring hal-hal negatif dari pemakaian internet. Kadang untuk saat ini banyak sekali situs-situs yang beredar dan remaja itu tahu karena apa? Karena dari sharing antar teman ke teman. Jadi kita harus pintar-pintar untuk memilah teman ya. Contohnya banyak sekali pada remaja yang melakukan tindakan asusila dan kriminal akibat dari menonton televisi atau pemakaian media sosial yang tidak sesuai ya. Dan juga remaja merupakan aset sumber daya manusia yang berharga sekali di masa yang akan datang. Oleh karena itu, marilah kita mendukung kegiatan pendidikan moral baik di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun lingkungan keluarga. Dengan cara mematuhi seluruh aturan-aturan yang ada dan menghindari
perilaku yang dapat meresahkan masyarakat dan juga menghindari tayangan-tayangan yang dapat merusak moral pikiran seseorang atau anak bangsa pada saat ini. Di usia remaja kita sebenarnya dihadapkan pada sebuah gejolak kehidupan dan sosial yang sebenarnya tidak mudah untuk dilakukan di usia remaja seperti kita ini ya. Seringkali salah dalam menempatkan diri dan cenderung melakukan kesalahan-kesalahan yang besar tapi dianggap sepele dengan mereka, yang dapat menyesatkan kita. Jadi dalam era keremajaan kita, hendaklah kita selalu waspada dan tidak melakukan serangkaian hal buruk yang dapat merusak masa depan kita sendiri dengan mengkonsumsi minuman keras atau narkoba seperti itu ya. Dan untuk kita, marilah tetap berpikir secara bijak, logis, dan tidak menjadi pribadi yang mudah dipengaruhi oleh hal-hal buruk di luar sana. Karena banyak pada saat ini orang-orang yang ingin menjerumuskan kita dan ingin membawa kita ke dunianya mereka yang seperti narkoba, ke klub malam, ataupun minum-minuman seperti itu ya. Dan teman-teman yang saya cintai sebagai remaja, kita sesungguhnya memiliki tanggung jawab yang besar. Karena kita akan dituntut untuk bisa menjadi pribadi yang mampu mencerminkan sikap yang baik dan tidak menjadi pribadi yang mudah dipengaruhi oleh hal-hal negatif ya, yang akan menodai atau merusak masa depan kita kelak sendiri. Marilah kita semua menjauhkan diri dari hal-hal yang negatif agar kita tidak terjerumus dalam permasalahan yang sulit untuk dibersihkan. Dan itu bisa jadi akan membawa faktor negatif untuk masa depan kita. Mari menatap masa depan kita dengan cara-cara yang tepat dan tidak menyepelekan sederet hal prioritas dalam kehidupan kita. Dan juga masa remaja akan menentukan seperti apa sih atau bagaimana sih nantinya kehidupan kita sebagai orang dewasa. Jika di masa remaja kita tidak melakukan kesalahan, maka tersebut dapat menyempitkan kesempatan kita untuk menjadi orang yang berhasil. Dan marilah kita prioritaskan pendidikan dan jangan terpengaruh dengan berbagai hal-hal buruk yang senantiasa menyelimuti hari-hari kita. Dan jangan pernah kalian mau disesatkan oleh hal-hal yang nantinya akan membuat kehidupan kamu ke depannya akan sulit untuk mencari jalan keluar tersendiri. Maka untuk kita semua teman-temanku yang tercinta, bergaulah secara sehat. Mari jalani kehidupan kita dengan cara-cara yang sehat dan peka terhadap berbagai hal yang dapat merusak masa depan kita. Jadi mari membentengi diri kita sendiri dengan nilai-nilai prinsip yang membangun. Jadi demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dan pesan yang dapat saya sampaikan. Pada kesempatan ini, semoga dapat memberikan energi positif bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.